Podcast Doreng 45 adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kami Doreng 45. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu pentingnya sertifikasi kompetensi khususnya di bidang broadcasting. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Albert. Beliau adalah sekretaris dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi LSK Broadcasting Indonesia. Selamat malam Pak Albert. Selamat malam Mas Pak Didik. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak. Selamat datang di Kabupaten Lumajang Bapak. Terima kasih Pak. Semoga Bapak merasa nyaman ya hari ini. Oke. Berbicara tentang lembaga pelatihan, Ya, otomatis ujungnya adalah bagaimana output dari lembaga pelatihan, lembaga kursus dan pelatihan ini nantinya peserta didiknya bisa bersaing di dunia kerja, betul Pak. gitu. Sehingga ada sesuatu yang membeda dengan lembaga-lembaga lain agar diakui lulusannya oleh dunia usaha dan dunia industri. Dalam hal ini sudah barang tentu tentang sertifikasi kompetensi. Ya, Itulah topik yang kita akan bahas, yaitu sertifikasi kompetensi. Kalau boleh tahu, banyak masyarakat yang masih belum tahu apa itu si LSK Pak. Kalau bisa diceritakan lembaga sertifikasi kompetensi itu apa Pak? ya baik. Terima kasih Pak Didik atas undangannya, atas acara hari ini. Saya langsung saja ya. Iya. LSK Broadcasting itu disingkat dengan singkatannya adalah Lembaga Sertifikasi Kompetensi Broadcasting atau penyiaran. Ini didirikan pada tahun 2010, disahkan oleh Direktorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dulu namanya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, disahkan di Akta Notaris tahun 2010 Agustus. Nah, dari sanalah mulai mulai berjalan apa-apa saja yang harus disiapkan oleh sebuah LSK. Nah, LSK ini adalah wadah untuk bagi mereka yang membutuhkan sertifikat kompetensi di bidang broadcasting. Pertama ini ada 4 bidang yang sudah ada standar SKL-nya, standar kompetensi lulusan dan kurikulumnya: kamerawan TV, penyiar TV, penyiar radio, dan video editing. Yang terbaru adalah penyiar radio. Baru tahun 2024 kemarin sudah sah, sudah bisa uji kompetensi. Kalau yang 3 ini udah lama nih, di bawah tahun 2020 sudah bisa uji kompetensi, udah mulai. Yang penyiar radio baru 2024 dimulai. Nah, itu 4 bidang itulah yang sudah bisa sekarang uji kompetensi. Kenapa peserta-peserta yang masih belajar atau yang sudah lulus butuh sertifikat kompetensi ini? Karena itu untuk berperang istilahnya mereka di dunia kerja nanti. Karena nanti kalau misalnya mereka cuma mengalahkan ijazah di tempat kursus SMK atau sarjana atau otodidak, bersaing di dunia kerja untuk melamar pekerjaan, itu kurang dilirik oleh dunia usaha dan industri. Karena mereka, oke, saya melamar pekerjaan, kamu jagonya apa istilahnya itu? Saya bidang editing Pak, mana buktinya? Nah, buktinya mereka nggak punya. Nah, dengan adanya sertifikat kompetensi, Dudi akan setelah dikasih perlihatkan sertifikat kompetensi ini, kan logonya kan Gabungan Garuda ya. Iya. Negara. Nah, dunia usaha dan industri akan melihat, wah, anaknya sudah diakui oleh negara dan sudah kompeten. Begitu kira-kira Pak Dudi. Baik, menarik sekali. Artinya bahwa sertifikasi kompetensi ini semacam paspor bagi pemegangnya untuk menambah sebuah kepercayaan, keyakinan terhadap calon pengguna dunia industri. Betul. Ya, jadi begitu. Baik Bapak. Nah, apa saja peran LSK Broadcasting khususnya dalam mendukung program sertifikasi kompetensi ini? Peran LSK-nya? Ya, perannya adalah yaitu tadi melakukan uji kompetensi terhadap calon peserta, di mana calon peserta ini adalah yang direkrut atau yang dicari oleh tempat uji kompetensi. Jadi LSK tidak mencari peserta,
yang mencari adalah kepala uji kompetensi Nah, TUK. Mungkin TUK ini mendapatkan peserta dari pelajar SMK atau otodidak atau ya, mahasiswa gitu Pak ya, atau yang sedang khusus. Nah, setelah mereka berapa pesertanya, mereka lapor ke LSK. iya ya. Lapor ke LSK bahwa LSK kami siap untuk uji kompetensi dengan 25 peserta misalnya. Nah, setelah itu barulah LSK menyiapkan segalanya, baik Baik. soal-soal maupun pengujinya. Gitu kira-kira Pak. Baik. Pak Dodi. Artinya Bapak ke Lumajang ini dalam rangka tugas dari LSK Broadcasting Ya, untuk satu kunjungan ke lembaga kursus, berarti ya, lembaga kursus dan pelatihan. ya, Kan dari permohonannya kan dari Global Institute ya Pak. betul Pak. Nah, apa sih persyaratan untuk LKP menjadi tempat uji kompetensi? Ya. Nah, sebelum LKP mengajukan suatu permohonan, biasanya itu sudah ada komunikasi, Pak. Iya. Mungkin kalau di LKP itu mereka punya forum, karena forum PLKP. Iya. Nah, biasanya di forum PLKP itu ada database. Mereka punya syarat-syarat untuk menjadi TUK Oke. dari masing-masing LSK. Forum LKP kan nggak satu LSK aja, kan banyak Iya. LSK-nya, Pak ya. Iya, iya. Nah, itu mereka pasti punya database bahwa syarat-syarat LSK ini, LSK A atau LSK B dan seterusnya mempunyai syarat-syarat tertentu untuk menjadi TUK, Pak. Nah, dari sanalah informasi itu dapat, sehingga LKP untuk mengajukan proposal syarat-syaratnya sudah ada di Iya, iya. di syarat-syarat yang di forum PLKP itu, Pak. Kalau saya lebih detail lagi kalau misalnya di broadcasting, syarat-syaratnya kalau saya ingin bicarakan secara detail masing-masing bidang itu, ya mungkin kalau video editing dia harus punya Adobe Premiere, Iya, punya iya. PC atau laptop yang sudah diinstal Adobe Premiere, program Adobe Premiere. Kalau untuk kameramen minimal dia punya 3 kamera yang untuk syuting, untuk ngambil Iya. shoot kan. Terus kalau misalnya dia penyiar radio, dia udah punya teleprompter minimal teleprompter. atau studio gitu kan, Iya. studio atau stage-nya. Nah, lebih kurang begitu, Pak, syarat-syaratnya. Baik. Nah, Wah, menarik sekali, dan harapannya memang tempat uji kompetensi dari satu bidang tertentu Ya. itu diharapkan kan dari LSK masing-masing bidang itu ada di setiap kabupaten kota ya. betul Pak. Jadi karena biasanya di setiap kabupaten kota itu kan terdapat beberapa lembaga kursus dan pelatihan, ya. sehingga memudahkan peserta didiknya untuk uji kompetensi. Ya. Nah, seandainya di satu kabupaten kota itu belum ada tempat uji kompetensi, bagaimana dengan peserta didik yang menginginkan untuk ikut ujikan? Ya, jadi jalan keluarnya adalah solusinya di suatu kabupaten atau kota yang belum punya tempat TUK uji kompetensi, peserta didik yang ada di sekitar kabupaten yang sudah ada TUK-nya, mereka akan uji kompetensi yang terdekat, Pak. Jadi misalnya kalau di Lumajang ada nanti sebagai TUK, nah sementara di Probolinggo belum punya nih, Iya. belum punya. Ya peserta yang di Probolinggo itu ke Lumajang. Oh, begitu ya. Atau bisa juga sebaliknya, tergantung kesepakatan nanti antara TUK dengan lembaga atau sekolah yang ada di Probolinggo. Iya, iya. Yang penting perlengkapannya ada di mereka sesuai dengan Adobe Premiere. Nah, kalau biasanya itu kalau udah terjalin komunikasi antara TUK dengan sekolah atau lembaga di kota yang tadi yang dia tidak punya TUK-nya, itu sudah pasti ada pembicaraan kan, Iya. bahwa kalau misalnya mau di tempat Bapak harus PC-nya atau itu laptopnya sudah terinstall dengan Iya, iya. Adobe Premiere. Adobe Itu yang Premiere. penting. Nomor satu itu kalau misalnya untuk editing ya. Iya, iya. Kalau mereka nggak bisa, mereka harus ke tempat Bapak. Oke, oke. Tempat Bapak, pesertanya bisa 20 orang atau 5 orang harus ke tempat Bapak untuk uji kompetensi, karena syarat kelasnya sudah lengkap di tempat TUK kan. Nah, begitu kira-kira. Baik. Wah, terima kasih, menginspirasi. Mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi teman-teman lembaga kursus dan pelatihan. Ya. Yang terakhir ini, apa harapan LSK Broadcasting setelah nantinya visitasi yang dilakukan kepada Global Institute itu benar-benar benar-benar terwujud
menjadi tempat uji kompetensi broadcasting di Kabupaten Lumajang. Ya, harapannya begini. Ini kalau harapan daripada LSK, nah, setelah terbentuknya TUK di Kabupaten Lumajang, di global misalnya, itu harapannya ada uji kompetensi minimal setahun satu kali itu minimal. Karena kalau misalnya tidak ada uji kompetensi setahun tidak ada sama sekali, itu biasanya kita mengeluarkan SP SP atau apa. Jadi minimal kalau lebih dari satu kali ya lebih bagus. Ya minimal satu kali ujian itu maksimal peserta 25 orang, karena sesuai dengan kita pakai aplikasi semua Pak. Ya. Pakai aplikasi semua, namanya Si Kompeten, mungkin Bapak udah pernah dengar Si Kompeten. Jadi maksimal satu hari itu ujian 25 orang, kalau lebih ya bisa 2 hari. Ya. Itulah harapan dari LSK, ada uji kompetensi di TUK yang sudah terbentuk. Demikian Pak. Baik pemirsa, itu tadi bincang kita bersama Bapak Albert, Sekretaris dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi Broadcasting atau Penyiaran, yang banyak berharap khususnya di Kabupaten Lumajang kalau ke depan nantinya Bapak Institut bisa menjadi tempat uji kompetensi, banyak peserta didik ataupun masyarakat secara umum itu punya legalitas resmi ikut uji kompetensi yang nantinya bisa diakui oleh pengguna, yaitu dunia usaha dan dunia industri. Demikian bincang kita. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang bermanfaat kepada peserta didik ataupun teman-teman yang memiliki bidang broadcasting. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi visi untuk negeri.